Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ibnu Faisal. Gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian tetap dalam keadaan yang baik-baik aja. Ya, kali ini aku lagi sesuai judul, aku lagi ada problem di si biru, yaitu lagi ada masalah di fan radiatornya, yaitu fan radiatornya itu lagi nggak mau nyala. Ya kayaknya udah dari 2 atau 3 riding sebelumnya sih udah nggak nyala, tapi baru nyadarnya kemarin pas lagi bongkar-bongkar. Nah, di sini aku juga bakal ngasih tahu ke teman-teman yang pemakai Ninja Karbu juga, gimana caranya ngecek bagian-bagian apa aja yang harus dicek kalau lagi ngalamin masalah yang kayak gini ya, ngalamin ngalamin fan radiatornya lagi nggak nyala. Nah, awal langkah pertama itu ya kalau bisa kalian kuras dulu si air radiatornya, terus nanti bakal diganti sama yang baru ya. Jadi biar kerak-kerak di air radiator itu bisa jatuh semua. Terus nah itu yang pertama kali bisa kalian cek itu yaitu di fuse boxnya, ada di bawah jok. Nah ini dia fuse boxnya, itu nanti terdapat skring. Nah ini nanti kalian cek dulu yang buat fan-nya, itu ada tulisan fan, itu skring yang mengalirkan arus listrik ke kipas radiator atau fan radiator. Nanti kalian bisa cek aja skringnya. Nah ini skringnya itu 10 ampere semua ya, jadi bisa dicek aja, dibuka lalu dikeluarin terus dibersihin aja. Nah tadi udah aku bersihin duluan, ini cuman sekedar buat nunjukin ke teman-teman aja ya. Itu dia, jadi ada banyak tuh, ada horn buat klakson, IG buat CDI, coil, tail buat lampu belakang, head buat lampu bagian depan, dan turn itu buat lampu bagian lampu sen ya. Nah itu dicek aja nanti skringnya, kalau nggak ada gosong atau putus masih bisa dipakai ya, dimasukin lagi aja. Nah terus ini ada sensor di belakang termostat. Nah ini gunanya untuk nangkap suhu panas yang dihasilkan dari panas mesin ya, kan air radiator itu muter ngelilingin mesin terus naik ke atas ngelewatin termostatnya dulu gitu. Nah nanti bisa kalian buka aja terus dibersihin aja sensornya. Itu biasanya sensor yang bagian ini itu jarang bermasalah sih, cuman biasanya rada kotor aja kalau teman-teman juga pada jarang ganti air radiatornya ya. Nah, tadi udah aku bersihin duluan juga, ini udah aku pasang lagi. Nah ini air radiatornya juga masih belum aku kuras yang di tandon. Nanti bisa kalian cek juga buat bagian tutup radiatornya, itu nanti dicek aja apakah kotor, apakah karet-karetnya ada kerusakan begitu. Lanjut yang ketiga yang perlu dicek itu di bagian ini soketnya. Di sini juga ada sensor radiatornya yang langsung kehubung ke radiatornya. Terus di belakang itu ada soketnya. Nah soketnya ini yang langsung nyambung ke fan radiator. Nah nanti bisa kalian buka aja si soketnya, itu gampang kok bukanya, ditarik aja gitu. Nah setelah dibuka itu nanti bisa kalian cek aja teman-teman, apakah ada yang kotor buat bagian soketnya. Terus ini buat bagian sensor radiatornya juga, ini biasanya lumayan sering bermasalah, tapi nanti kalian coba buka aja ini pakai kunci 24 ya. Sebelum dibuka baiknya nanti air radiatornya dikuras dulu, biasanya bakal agak banyak yang tumpah kalau dibuka dari sini gitu. Nah nanti dibuka pakai kunci 24 ya, dibuka terus dilihat aja bagiannya apakah terlalu banyak gosong, apakah terlalu banyak bagian-bagian yang kotor, itu nanti dibersihin aja. Nah ini buat melakukan pengecekan apakah dinamo fan radiator kalian itu masih bagus atau enggak, itu caranya bisa dengan di jumper ya. Pertama coba di on kan dulu. Nah setelah on, masukin si jumpernya itu ke bagian soket. Nah itu kedengaran ya teman-teman ya, tuh aku masukin ke bagian soketnya, jumpernya aku masukin pakai kabel biasa aja, bisa dihubungin langsung gitu.
Nah, ini aku coba masukin lagi, dan ya, si fan radiatornya masih nyala, berarti nggak ada masalah di bagian sensor yang ini, dan di bagian soketnya berarti masih aman. Tuh, fan radiatornya masih bisa muter sempurna ya, nggak ada masalah. Jadi jangan buru-buru langsung mau ganti fan radiatornya lah, mau ganti ini itunya. Jadi kita cek dulu satu-satu ya. Nah, ini juga biasanya di bagian soketnya biasanya bisa rada kotor, di bagian yang nancep di soketnya juga biasanya rada kotor, bisa dibersihin aja ya. Oke, untuk bagian yang paling terakhir, karena yang lain gak ada masalah, aku paling curiga di bagian termostatnya. Sensor termostat radiator ini biasanya paling sering juga bermasalah di Ninja Karbo ya. Sebenarnya nggak terlalu sering bermasalah, mungkin karena udah umurnya juga ya kali ya, udah 10 tahun juga baru ini rada bermasalah. Nah, itu tadi udah aku buka juga, udah aku keluarin, dan ini dia. Seperti yang kita lihat, si termostatnya itu harusnya kalau dalam kondisi dingin itu bagian kuningan yang di bawah itu dia bakal naik lagi ke atas. Nah, ini dari yang aku buka tadi, itu bagian kuningannya nggak naik ke atas. Nanti bakal kita coba sih dengan cara dipanasin ya di air mendidih. Nanti apakah dia baru nanti dimasukin ke air yang dingin lagi. Kalau dia nggak ada respon naik turunnya, berarti si termostat radiatornya memang bermasalah. Nah, itu juga bagian karet-karetnya udah rada kotor ya. Nanti kalau teman-teman ada yang punya masalah gini juga, coba dibersihin aja dulu ya, terus baru dilakukan pengecekan. Yo, ini dia, kita bakal ngelakuin tes pada termostatnya, yaitu dengan cara dipanaskan di air mendidih ya. Kita bakal lihat apakah si bagian kuningannya itu masih bisa masuk lagi atau enggak, atau bisa naik turun lagi nantinya. Soalnya si termostat ini dia bakal bekerja atau bakal respon naik turunnya itu, dia bakal turun biasanya di suhu 100 sampai 102 derajat. Nah, ini udah aku panasin tuh ya. Nah, ini aku masukin ke air dingin, air biasa. Kita lihat apakah dia masih bisa kembali. Nah, ini dia ya teman-teman, dia nggak kembali lagi. Biasanya harusnya dia kalau udah kena suhu dingin bakal naik ke atas. Karena penasaran, aku masih mau coba lagi. Di percobaan yang kedua, panasin lagi sampai mendidih tuh ya, terus masukin lagi ke air yang dingin, dan bener ya, sensornya udah nggak respon lagi, si termostatnya maksudnya udah nggak respon lagi. Nah, itu dia, nggak respon lagi ya teman-teman. Kalau ada teman-teman yang ngalamin masalah gini juga, berarti kita mengalami hal yang sama ya, fan radiatornya itu nggak nyala karena si termostatnya udah nggak berfungsi lagi. Oke, dikarenakan termostat yang lama itu udah nggak berfungsi, maka aku nyari termostat yang baru ya. Ini punya Ninja FI dari tahun 2013 sampai 2018, itu sama ya, sama persis bentuknya dan ukurannya juga sama. Tapi pastiin juga nanti buat kode partnya harus bener-bener disamain ya, jangan sembarangan beli. Kalau di online gitu harus disamain kode partnya, itu penting banget ya teman-teman. Jadi biar pada saat pemasangan itu nggak ada masalah gitu. Nah, ini buat sensor yang lama sama termostat yang lama dan yang baru tuh sama ya, harusnya dia di suhu dingin bakal masuk begitu kuningannya, nggak ke bawah. Nah, nggak ke bawah kayak yang udah lama ini yang rusak. Oke, aku juga bakal ngelakuin pengetesan terhadap si termostat yang baru ya. Nah, ini dia, bakal kita lihat. Dipanasin dulu air mendidihnya. Ini yang baru ya teman-teman ya. Nah, ini udah mendidih airnya, bakal kita masukin si termostatnya tuh ya.
langsung respon ya, langsung ada respon dari termostatnya. Dia langsung bagian kuningan yang di bawahnya itu langsung keluar. Kalau teman-teman bisa lihat, harusnya itu seperti ini. Nah, ini coba kita masukin lagi ke air dingin. Nah, ini dia, yang bener itu begini termostatnya itu. Cara kerjanya dia langsung masuk lagi ke dalam kalau udah dikasih di suhu dingin. Nah, ini aku panasin lagi dan sensornya dan termostatnya kembali bekerja. Dia langsung turun lagi ke bawah kalau udah kena suhu yang panas ya teman-teman. Dia langsung respon. Ini aku masukin lagi ke air yang dingin dan dia langsung balik ya, langsung nutup lagi. Nah, itu dia. Nah, buat perbandingan aku bakal ngetes termostatnya langsung bersamaan ya, langsung dua-duanya, yang lama sama yang baru. Nah, ini aku langsung ngelakuin percobaan terhadap termostat yang baru dan yang lama. Nanti kita lihat perbandingannya ya. Ini yang lama dan ini yang baru ya. Oke, panasin lagi airnya. Nah, itu bisa kita lihat ya, termostat yang baru yang di sebelah kanan itu langsung respon. Sementara termostat yang lama itu dari awal sebelum dimasukin tetap di bawah gitu aja sih kuningannya. Nah, ini bagian yang baru. Dia begitu dimasukin ke air dingin langsung kembali lagi. Bagian kuningannya langsung masuk ke dalam lagi ya, langsung nutup lagi. Oke. Ini aku langsung mau pasang lagi si termostatnya pada tempatnya di motor ya. Harusnya sih plug and play karena kode partnya juga sama yang Ninja Karbu ya. Nah, ini aku masukin lagi termostatnya ke tempat yang seharusnya. Plug and play ya teman-teman. Buat bagian karetnya juga nggak ada yang terlalu berlebih. Bagian atasnya ukurannya juga semuanya sama. Jadi kalian bisa cari di online itu kalau mau nyari persamaan termostat Ninja Karbu itu beli yang punya Ninja FI 2013 sampai 2018. Ini aku coba nyalain motornya, aku panasin. Nah, tadi udah aku kunci dulu ya, jangan lupa dikunci lagi buat bagian termostatnya. Oke, fan radiatornya udah nyala lagi ya, otomatisnya udah nyala lagi. Berarti emang benar-benar permasalahannya ada di termostat. Kalau teman-teman juga yang punya Ninja Karbu atau Ninja FI mungkin bisa, kalau mau mengetahui cara pengecekan fan radiatornya nggak nyala, itu bisa dengan cara-cara yang aku lakuin tadi ya. Nah, ini aku panasin lagi. Nah, itu ya teman-teman bisa lihat si fan radiatornya udah nyala lagi. Berarti kalau memang bisa nyala dengan sempurna kayak gini lagi, bagian sensor-sensor yang lain itu nggak bermasalah, tapi tetap perlu dibersihin ya ntar ya. Oke, segitu aja ya teman-teman. Nah, ini buat termostat yang lama. Paling kalau dia masih bisa respon pada saat dites di air mendidih dan air dingin, itu berarti masih bisa kalian pakai termostatnya, masih bisa dipakai. Tetapi kalau udah nggak respon begini, sebaiknya langsung langsung kalian ganti aja sama yang baru termostatnya. Jadi biar fan radiatornya bisa nyala lagi. Ini ya buat kode partnya, jangan salah beli. Buat kode partnya harus sama yang original punya Kawasaki. Jadi biar pas pemasangan itu nggak ada masalah, nggak ada yang nggak ada kurang pas atau ada yang perlu dirubah-rubah dudukannya. Jadi bisa langsung kita pakai, langsung dites di motor kalian masing-masing. Oke, thank you buat teman-teman yang masih setia buat nontonin. Jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan di share juga ya.
Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum dan salam roda 2. Yo.